Baik pemirsa, memasuki berita pertama malam hari ini. Persib Pekalongan berhasil mengawali Liga 3 Putaran Nasional dengan kemenangan. Dalam laga perdana Grup H menghadapi Asiop FC, Laskar Kalong sukses meraih 3 poin setelah menundukkan lawannya dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Hugang Senin 29 April 2024 sore kemarin. Persib Pekalongan berhasil mengawali Liga 3 Putaran Nasional dengan kemenangan. Dalam laga perdana Grup H menghadapi Asiop FC, Laskar Kalong sukses meraih 3 poin setelah menundukkan lawannya dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Hugang Senin 29 April sore kemarin. Brace dari Haidar Afif dan 1 gol dari sepakan penalti Risandi berhasil membawa Persib melalui laga perdana dengan kemenangan. Asiop FC hanya mampu membalas 2 gol lewat Ibrahim Faisal dan Fieri Doni Arianto. Laga antara kedua tim berjalan cukup ketat. Kedua kesebelasan bermain terbuka dan berani keluar untuk menekan pertahanan lawan. 5 gol yang tercipta dalam laga ini seluruhnya terjadi pada babak pertama. Persib mengawali keunggulan di menit ke-15 lewat Haidar Afif. Namun keunggulan Persib hanya bertahan 10 menit setelah Asiop berhasil menyamakan kedudukan lewat Ibrahim Faisal pada menit ke-24. Persib Pekalongan kembali unggul lewat Haidar Afif. Pemain bernomor punggung 9 tersebut berhasil mencetak gol keduanya pada laga ini di menit ke-31. 6 menit berselang, wasit menunjuk titik putih setelah pemain Persib dijatuhkan di kotak penalti. Risandi yang maju sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Persib unggul 3-1 di menit ke-37. Tertinggal 2 gol, Asiop tidak begitu saja menyerah. Di extra time babak pertama, Doni Arianto berhasil membawa Mutiara dari Senayan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2 yang sekaligus menutup skor babak pertama. Di babak kedua, kedua tim meningkatkan intensitas permainan namun tidak ada gol tambahan yang tercipta. Intensitas permainan yang tinggi bahkan membuat 2 pemain mendapatkan kartu merah. Dari kubu Persib, Haidar Afif mendapat kartu merah di menit ke-69. Sementara dari Asiop, Rafif Putra harus keluar lapangan setelah diganjar kartu merah di menit ke-74. Pelatih kepala Persib Pekalongan Gatot Barnowo dalam konferensi pers usai laga bersyukur karena berhasil meraih poin penuh dalam laga perdana meskipun banyak pemain yang tidak dalam kondisi 100%. Gatot juga mengakui bahwa strateginya tidak berjalan lancar dalam laga ini. Game plan yang sudah disusun tidak berjalan dalam pertandingan. Yang pertama, saya mengucapkan kerja keras adik-adik ya. Dengan kondisi cuaca yang sangat panas, tapi adik-adik masih bisa bermain maksimal. Ya maksimalnya seperti itu. Sebenarnya saya melihat kondisi adik-adik ini tidak 100% bagus. Ada beberapa pemain yang mengalami cedera, saya paksa untuk main. Jadi seperti striker Sandi itu kan ankle masih bermasalah dan kita pun 2 pemain mengalami cedera, saudara R. Dimas sama penjaga gawang Wahyu, sehingga saya harus memutar otak bagaimana merotasi pemain yang ada. Tapi alhamdulillah adik-adik bermain bagus, tapi terus terang aja keputusan wasit strategi tidak berjalan dengan bagus di menit-menit awal. Saya heran, game plan udah kami coba untuk bermain 1-2 direct, tapi ini tadi adik-adik memaksakan untuk bola pendek, padahal kualitas teknik sama pressingnya Asiop kan cukup bagus. Kalau adik-adik itu bisa memanfaatkan game plan-nya, saya lihat Asiop ini kalau diajak sprint dengan bola daerah, ya kedederan. Proses gol saya kan bola daerah. Nah ini yang nggak saya mengerti nih adik-adik ini. Sementara itu pelatih kepala Asiop FC Indrianto mengakui bahwa tuan rumah Persib Pekalongan lebih bisa memanfaatkan momentum dan peluang dengan baik sehingga berhasil meraih kemenangan. Mengenai kinerja wasit, Indrianto tidak mau banyak berkomentar dan menghormati keputusan yang sudah diambil. Pihaknya lebih memilih untuk fokus memperbaiki tim. Tanggapan saya, pertama ini pertandingan pertama, anak-anak juga pasti nervous, terus lawannya juga tuan rumah, dan saya mengaku tuan rumah lebih bisa memanfaatkan momen, memanfaatkan peluang, dan sebenarnya kita juga ada peluang, tapi yang mungkin tuan rumah lebih bisa memanfaatkan peluang yang dia miliki. Keputusan wasit kemana harus? Ya, 50-50 lah. Kita juga nggak mau menyalahkan siapapun. Ya kita harus perbaiki tim kita sendiri untuk pertandingan kedua
kedua nanti kita masih ada waktu 3 hari untuk memperbaiki apa kekurangan kita. Jadi wasit pasti namanya manusia, kita juga menghormati apa hasilnya, dan ya saya berharap anak-anak juga bisa memperbaiki di 3 hari selanjutnya ya. Istirahat ini. Robani, Batik TV melaporkan.